Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Secara umum, pijat urut ini bertujuan untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, dan masih banyak fungsi yang lain. Kaki kiri terus dipijat ya, sehingga kaki menjadi lemas ya. Nantinya peredaran darah akan lancar ya. Dan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh nanti juga akan terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat, kemudian dipijat lagi dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Telapak kaki ya diberikan pijatan refleksi. Caranya ya, pada titik-titik tertentu pada telapak kaki dipijat-pijat, kemudian jari-jari kaki dipijat-pijat, serta sela-sela jari juga dipijat-pijat lembut. Tak lupa dilakukan pula pelemasan ya sendi ya, agar kaki menjadi lemas ya, sehingga nantinya keluhan pada seputar kaki selesai ya. Artinya tidak ada masalah dengan kaki lagi ya, karena dipijat dengan pijat urut ini. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri ya dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi, serta diberikan treatment ya, dengan cara memijat ya pinggang sambil mengangkat sedikit ya kaki ke atas ya. Harus pelan-pelan, karena kalau belum pernah apalagi ya itu akan terasa sakit. Setelah kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan kaki kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan, kaki kiri ya. Pelan-pelan kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa setelah dilakukan pijatan ini biasanya terdapat proses detoksifikasi atau pengeluaran racun ya, yang ditandai dengan ya sering buang air kecil, mencret, mungkin tidur berkepanjangan, atau bahkan seluruh tubuh akan sakit semua ya. Hal itu tidak usah khawatir, tidak ada masalah dan tidak perlu diobati, karena beberapa saat kemudian ya, setelah digunakan untuk istirahat maka akan hilang sendiri dan tubuh akan menjadi enteng ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, kaki kanan terus dipijat ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha. Pijatan ini juga bisa mendorong keluarnya hormon endorfin ya, dimana hormon ini merupakan ya jenis hormon yang mempengaruhi rasa senang ataupun riang atau fresh pada manusia ya.
Yang perlu diperhatikan bahwa minyak juga harus cukup ya. Apabila kurang minyak nanti akan memperbesar gesekan antar kulit ya, dan akan bisa berakibat pada memar ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita lipat ya 90 derajat, dan kita berikan pijatan lagi dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Kemudian dilakukan pelemasan sendi ya pada wilayah betis itu, dan pada telapak kaki juga diberikan pijatan refleksi. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki dipijat-pijat, kemudian jari kaki dipijat-pijat serta sedikit ditarik ya, dan sela-sela jari dipijat-pijat lembut. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, kaki kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi ya, serta di treatment ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Sambil pantat dipijat-pijat dan kaki kanan sedikit diangkat ke atas. Tujuannya untuk melemaskan ya persendian dan otot. Kemudian setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, dilanjut kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya ya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat secara bersama-sama dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Terus ya dipijat secara berulang-ulang, dipastikan nanti untuk kaki khususnya akan menjadi lemas ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi. Dilanjut pijatan bagian pantat ya. Caranya ya, pantat dipijat-pijat sampai lemas ya, secara berulang-ulang. Mana daerah pantat ini juga merupakan pusat pergerakan ya, sehingga perlu dibenahi ya, agar daerah pantat yang mungkin kaku, kemeng, sakit, ngilu dan sebagainya nanti akan hilang. Yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan ini secara umum harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang ringan atau lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras atau ekstrim ya. Itu masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu perlu ditanya untuk menentukan pijatan mana yang dia butuhkan, sehingga di samping nanti akan sembuh dari segala keluhan sakit atau lelahnya, pasien juga akan mengalami kenikmatan. Apabila dirasa pijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan pada sekitar pantat ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, demikian akan menambah ya kekuatan pemijatan bagi mereka yang menginginkan pijatan yang lebih keras ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Kemudian setelah itu dilanjut pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung. Caranya ya, dari pinggang sampai punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya ke atas ya, dari bawah ke atas, dari pinggang sampai ke punggung ya, dipijat-pijat. Yang perlu diperhatikan bahwa di daerah pinggang sampai punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang itu terdapat sumsum tulang belakang dan saraf. Di dalam tulang belakang pula merupakan produsen sel-sel darah merah. Oleh karena itu perlu dilakukan ya pijatan refleksi di daerah pinggang sampai ke punggung. Caranya ya, pada titik-titik tertentu dari pinggang sampai ke punggung itu dipijat-pijat ya. Ini akan menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita, sehingga organ tubuh yang mengalami kelainan nanti bisa disembuhkan ya. Cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Dari pinggang sampai ke punggung terus dipijat, dan di daerah punggung pula terdapat banyak keluhan ya biasanya. Oleh karena itu perlu diberikan perhatian khusus. Nah, sedangkan cara pemijatan refleksi seperti Anda lihat pada video ini. Apabila dirasa pijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian digosok-gosokkan ya dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Arahnya dari pinggang sampai ke punggung melalui sela-sela tulang belikat ya. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan di sela tulang belikat. Langkah ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dilanjut pada tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan di sela-sela tulang belikat. Inilah pijat urut itu ya, yang berbeda dengan pijatan yang lain karena harus melepas baju dan melumasi dengan minyak, kemudian dilakukan pemijatan ya. Oleh karena itu ya, bagi Anda yang suka dengan pijatan seperti ini silakan ditonton, dan bagi yang Anda yang tidak suka silakan di skip aja ya. Kemudian si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian diberikan pijatan sekitar punggung ya. Ini untuk memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan. Cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Dan apabila dirasa kurang keras ya pemijatan ini, kita bisa menggunakan kedua siku tangan kita. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya masih dalam posisi tengkurap tadi, kepala dipijat-pijat ya, mulai dari punggung ya sampai kepala, dan rambut ditarik
serta kedua telinga ditarik secara bersama-sama ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Dan setelah itu kita palingkan ya ke kiri dan kita pijat bagian kanan dan sebaliknya ya. Cara pemijatannya seperti ini ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya, karena perpaduan ya dari pijatan dan stimulasi saraf. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Ingatkan kembali ya bahwa tutorial pijat urut ini ya kami tujukan bagi semua ya netizen yang menyukai ya pijat ya, dan mungkin bagi Anda yang tidak suka ya itu silakan diabaikan saja ya. Kemudian setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian tangan. Caranya ya, tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pijat urut ini juga bisa ya sebagai sarana untuk memberikan nutrisi bagi kulit serta membersihkan kulit itu sendiri ya. Karena minyak yang dipakai ini ya mengandung banyak nutrisi yang sangat bermanfaat bagi kulit ya, dan sekaligus sebagai sarana pembersih di samping sebagai sarana pelumas. Oleh karena itu minyak harus cukup, karena seperti yang saya katakan tadi, apabila kurang minyak nanti akan menjadi memperbesar ya gesekan antar kulit, sehingga kulit akan menjadi memar dan berujung pada sakitnya dan penampilan kurang pede mungkin ya. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sendi tulang belikat. Dilanjut ya pijatan tangan bagian kiri. Caranya ya mula-mula tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Terus dipijat secara berulang-ulang sehingga apabila terjadi kemungkinan terakumulasi asam laktat, nanti asam laktat akan terurai ya dan dibuang melalui saluran pembuangan. Dan jangan lupa pada telapak tangan juga bisa diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada telapak tangan pada titik-titik tertentu dipijat-pijat ya. Jari-jari tangan dipijat sampai ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat. Nah, kemudian setelah itu ya tangan kiri ya kita lipat ke belakang dan diberikan pijatan lagi. Dilanjut ya pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi terlentang. Caranya ya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang.
Jangan lupa di daerah ya lutut itu juga bisa kita berikan pijatan ya. Setelah itu ya, kaki kanan diangkat ke atas dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Langkah ini dimaksudkan untuk mempermudah ruang pergerakan pemijatannya, dan diangkat nanti kita bisa memijat lebih leluasa ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan dan semacam kita olahragakan begitu ya, agar sendi dan otot lemas ya. Dan kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Lanjut ke pemijatan kaki kiri. Caranya, kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kaki kiri terus dipijat ya, dan pada lutut juga diberikan pemijatan untuk merangsang ya cairan sendi yang merupakan yang pelumas sendi ya. Nah, kemudian setelah itu kaki kiri diangkat ke atas dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha, sama seperti halnya pada kaki kanan tadi ya. Kemudian setelah itu kita tarik ke depan ya, kita olahragakan. Dilipat serta diberikan pijatan lagi ya. Cara ini bisa mengkontraksi otot ya, antara punggung, pinggang ya, dan kaki, serta bahkan pelemasan sendi kaki ya. Kemudian setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya ya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Jangan lupa untuk kedua ya, pangkal paha itu sedikit kita tekan, dipijat sambil ditekan begitu ya. Langkah itu akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki kita tarik ke depan, kita angkat, kita tarik ke depan dan kita olahragakan. Yes. Biar relaksasi ya, dari kaki ya sampai ke pinggang dan bahkan ke punggung. Kemudian setelah itu kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dilanjut ke pemijatan bagian perut ya. Caranya, mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dan dipijat ya. Arahnya mula-mula spin ya, memutar ya seperti ini. Dan kemudian kita kondisikan ya. Kira-kira perut mengalami permasalahan apa, kita kondisikan ya. Apakah perut kembung, memposisikan peranakan dan sebagainya ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, pijat perut ini juga bisa merupakan sarana diet ya. Bagi Anda yang mungkin merasa gendut ya di perutnya, bisa diatasi dengan pijat perut ini ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa memijat perut ini harus bijaksana ya. Jangan asal memijat perut apabila tidak ada tujuan ya. Apabila tidak ada tujuan yang khusus ya. Karena di dalam rongga perut ini banyak organ yang vital dan sensitif ya.
Kemudian setelah itu dilanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya, dalam posisi telentang tadi si pasien ya, direntangkan kedua tangannya, kemudian dioles dengan minyak dan dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Nah, perlu diperhatikan ya, untuk pangkal lengan itu sedikit kita tekan-tekan ya. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda yang mungkin mengalami batuk atau mungkin sesak nafas ya. Nah, cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Nah, mungkin Anda akan menambahkan demi sempurnanya konten ini. Saya persilakan ditulis pada kolom komentar. Nah, perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube. Apabila komentar Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, nanti akan dihapus oleh YouTube sendiri ya komentar Anda. Oleh karena itu, silakan ya Anda berkomentar pada kolom komentar ya. Nanti saya secara terpisah mungkin saya akan menanggapi seluruh komentar Anda. Dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan itu terus dipijat, sedikit ditekan-tekan ya. Ditekan-tekan ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian kepala. Kali ini dalam posisi telentang. Caranya ya, dari alis ya, itu sampai ke ujung rambut itu kita pijat sambil kita tarik ke atas begitu ya. Kemudian rambut kita tarik-tarik serta kedua telinga kita tarik. Hal itu seperti yang saya katakan tadi ya, maka migrain dan vertigo akan sembuh. Dan ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian kita palingkan ke kiri dan kita pijat kepala bagian kanan dulu ya. Kepala sampai ke leher ya, samping kanan itu kita pijat lembut ya. Harus bijaksana ya, dan hati-hati karena di situ banyak saraf ya, serta kelenjar. Kemudian kita palingkan ke kanan dan kita pijat bagian kiri juga. Dengan dipijat dengan lembut ya, dengan perasaan ya. Kemudian setelah itu si kepala kita sanggah dan kita berikan pijatan pada sekitar punggung ya, baik bagian kanan maupun kiri. Nah, cara pijatannya ya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangan ya. Caranya, tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Nah, sedangkan cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Terus tangan dipijat dan jangan lupa pada telapak tangan kita berikan pijatan refleksi. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak tangan kita pijat-pijat. Sela-sela jari kita pijat-pijat dan jari kita pijat sambil kita tarik lembut. Hal ini mungkin akan memberikan efek seperti kesetrum ya. Hal itu biasa, tidak ada masalah karena itu merupakan pijat refleksi yang bertujuan untuk menstimulasi saraf, mana saraf tadi berhubungan dengan seluruh organ tubuh. Sehingga organ tubuh yang mengalami kelainan
mengalami masalah nanti akan sembuh dengan cara seperti ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada bagian pangkal lengan ya. Dilanjut pemijatan bagian tangan kanan ya. Mula-mula tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kita berikan pijatan refleksi ya, seperti pada tangan kiri tadi ya. Caranya juga sama. Nah, saya kira mudah ya untuk dipraktekkan, dan saya persilakan untuk mempraktekannya pada pasangan Anda, sehingga Anda nanti akan mendapat apresiasi dari pasangan Anda, dan tanpa harus meminta bantuan pada pemijat lain, khususnya yang pijat laki-laki ya. Kemudian setelah itu kita berikan treatment kesetimbangan dengan mengangkat tubuh pasien ya, 3 kali atau 4 kali atau 6 kali ya, seperti ini. Ini memberikan treatment kesetimbangan ya. Dilanjut ya, pada posisi telentang tadi kita miringkan ke kiri, kita pijat ya pundak bagian kanan sampai ke pinggang. Dan bahkan sampai ke kaki ya. Kemudian kaki kita pijat dan kemudian kita lipat ke depan dan kita treatment seperti ini. Dilanjut pada kaki kiri ya, juga sama. Dan kemudian kedua kaki secara bersama-sama. Kemudian setelah itu ya kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya, mulai dari pundak bagian kiri sampai ke pinggang kiri, pantat kiri, dan sampai ke kaki ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian kaki kiri kita lipat dan dilanjut kedua kaki secara bersama-sama ya. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Mula-mula si pasien dipersilakan untuk duduk bersila ya. Duduk bersila secara tegak, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung ya. Dan bahkan sampai ke kepala ya. Kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik-tarik, serta kedua telinga kita tarik ya, untuk menyembuhkan vertigo dan migrain tadi. Nah, kemudian ya, setelah itu ya, tubuh kita treatment dengan penumpu itu lutut kita, dan tubuh kita tarik ke belakang seperti ini, 3 posisi ya, atas, tengah, bawah ya. Nah, setelah itu tubuh kita palingkan mula-mula kiri ke kanan ya, mungkin 3 kali silakan ya.
kemudian tangan kita akan ke atas dan tubuh sedikit kita dorong. Nah, saya kira cukup sekian proses pemijatan ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.